Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Noviani, NIM 2136068. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Uti Utami MKOM selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset perusahaan terlindungi sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Sedangkan peran dari audit sistem informasi adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem informasi, mengidentifikasi potensi risiko, dan memastikan bahwa sistem informasi tersebut mendukung tujuan bisnis organisasi dengan baik. Suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dengan alasan, pertama, audit ini membantu menilai keamanan sistem informasi perusahaan, memastikan bahwa data dan informasi sensitif dilindungi dengan baik dari ancaman keamanan seperti peretasan atau kebocoran data. Kedua, audit ini memastikan bahwa sistem informasi beroperasi secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Ketiga, audit sistem informasi membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko hukum dan reputasi. Risiko yang dapat terjadi dalam proses auditing sistem informasi termasuk kehilangan data sensitif akibat peretasan atau kesalahan manusia, kerentanan keamanan dan dieksploitasi oleh pihak berwenang, ketidakpatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku, serta masalah kinerja sistem yang dapat menghambat operasional perusahaan. Oleh karena itu, audit sistem informasi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko ini agar perusahaan dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Proses audit sistem informasi umumnya melibatkan beberapa tahapan. Pertama, perencanaan, di mana auditor menetapkan tujuan audit, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan membuat jadwal audit. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Auditor mengumpulkan informasi tentang sistem informasi yang akan diaudit, termasuk dokumen kebijakan dan prosedur yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah evaluasi, di mana auditor menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi keefektifan, efisiensi, dan keamanan sistem informasi. Setelah evaluasi, auditor akan membuat temuan dan rekomendasi perbaikan dalam tahap pelaporan. Tahap pelaporan hasil audit sistem informasi melibatkan penyusunan laporan audit yang berisi hasil temuan, rekomendasi perbaikan, dan kesimpulan. Yang pertama, COVID. Standar ini menetapkan kontrol untuk sistem informasi guna mencapai tujuan bisnis dan mengelola risiko secara efektif. COVID membantu organisasi dalam mengelola dan mengaudit sistem informasi dengan pendekatan yang terstruktur. Yang kedua ada ISO atau IEC 27001. Standar ini fokus pada manajemen keamanan informasi dan memberikan kerangka kerja untuk mengelola aset informasi secara aman, membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Yang ketiga ada ITIL, memberikan pedoman untuk audit sistem informasi terkait manajemen layanan TI, termasuk perencanaan, implementasi, dan pengelolaan layanan TI. Yang keempat ada NIST, memberikan pedoman dan standar keamanan informasi yang digunakan organisasi untuk mengelola risiko keamanan dan melindungi aset informasi. Adapun yang harus dilakukan seorang auditor ketika terjadi kecurangan yaitu yang pertama, mengumpulkan bukti. Auditor harus mengumpulkan bukti yang kuat terkait dengan kecurangan yang diduga terjadi. Bukti ini dapat berupa dokumen, catatan transaksi, atau informasi lain yang mendukung temuan kecurangan. Kedua, mengidentifikasi jenis kecurangan. Auditor perlu mengidentifikasi jenis kecurangan yang terjadi, apakah itu penipuan, korupsi, penggelapan, atau tindakan curang lainnya. Ketiga, berkonsultasi dengan pihak berwenang. Auditor sebaiknya berkonsultasi dengan pihak berwenang seperti tim kepatuhan dan etika perusahaan untuk menindaklanjuti temuan kecurangan dan melibatkan pihak yang berwenang dalam proses investigasi. Keempat, melaporkan kecurangan. Auditor harus menyusun laporan yang menyajikan temuan kecurangan secara jelas dan objektif. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk tindakan lebih lanjut. Yang kelima, mengusulkan perbaikan. Auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah kecurangan di masa depan. Langkah-langkah pengendalian tambahan dapat direkomendasikan untuk memperkuat sistem internal perusahaan. Untuk review jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan framework COVID 5.
Jurnal ini membahas audit sistem informasi absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan kerangka kerja COVID-5. Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menerapkan sistem informasi absensi berbasis teknologi, yaitu Pass and Clock, untuk mencatat kehadiran pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola sistem informasi absensi tersebut. Adapun pokok-pokok isi di dalam jurnal ini yaitu latar belakang. Kejaksaan Negeri Bandung membutuhkan evaluasi untuk memastikan sistem informasi absensi yang digunakan telah memberikan kemudahan bagi instansi. Metodologinya, penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID dengan domain monitor, evaluate, dan assess. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil: berdasarkan hasil kuesioner diperoleh nilai tingkat kapabilitas saat ini sebesar 2,4 pada skala 1-4, yang berarti perusahaan pengelolaan TI berada pada level manajer proses. Beberapa rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola sistem informasi absensi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kematangan atau capability level pengelolaan sistem informasi absensi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung berada pada level 2 atau manajer proses dengan nilai 2,4 dari skala 1-4. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan TI terkait sistem informasi absensi telah diketahui dan diterapkan oleh instansi, namun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan, khususnya pada domain monitor, evaluate, dan assess. Rekomendasi yang diberikan adalah melakukan perbaikan dan peningkatan pada sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan bahwa sistem informasi absensi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik dan efektif berdasarkan kerangka kerja COVID.